Halo, apa kabar semuanya? Sekarang kita sudah membahas di bab 4 yaitu garis pangkal. Tujuannya kita mempelajari ini adalah supaya kita bisa menjelaskan tentang cara pengukuran lebar laut suatu negara sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982. Baseline atau garis pangkal adalah imaginary line yang ditarik pada garis-garis pulau terluar pada waktu air laut paling surut. Dalam hukum laut internasional, pengukuran wilayah suatu negara di laut dilakukan dengan cara menentukan titik-titik poin di sepanjang wilayah terluar negara tersebut. Titik-titik poin yang kemudian dihubungkan antara satu dengan yang lain secara berurutan dan dinamakan baseline atau garis pangkal. Garis pantai berdasarkan IHO Hydrographic Dictionary tahun 1970 adalah garis pertemuan antara pantai atau daratan dan air atau lautan. Walaupun secara periodik permukaan laut selalu berubah, suatu tinggi muka laut tertentu yang tetap dan dapat ditentukan harus dipilih untuk menentukan garis pantai. Pada peta laut biasanya digunakan garis air tinggi atau high water line sebagai garis pantai. Hal ini berbeda sekali dengan garis pangkal yang menggunakan adalah garis air rendah atau low water line. Kegunaan garis pangkal. Pertama yaitu untuk mengukur zona-zona laut mulai dari perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Kedua, membedakan perairan pedalaman dengan laut teritorial dan perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Yang dimaksud dengan perairan pedalaman atau internal waters itu adalah perairan yang terletak di sebelah dalam garis pangkal normal dan garis pangkal lurus, yaitu perairan antara wilayah daratan dan garis pangkal. Berdasarkan UNCLOS 1982, terdapat 3 macam baseline yang boleh digunakan oleh negara-negara, yaitu normal baseline atau garis pangkal normal, straight baseline atau garis pangkal lurus, dan archipelagic straight baseline atau garis pangkal lurus kepulauan. Ketiga macam garis pangkal ini boleh digunakan secara bersama-sama tergantung pada bentuk pulau dan kondisi geografis suatu negara. Bagi negara pantai biasa atau coastal state dapat menggunakan normal dan straight baseline. Tetapi bagi negara kepulauan atau archipelagic state dapat menggunakan ketiga macam garis pangkal tersebut secara bersama-sama. Baiklah, kita membahas yang pertama dulu yaitu normal baseline atau garis pangkal normal. Garis pangkal normal ini merupakan garis pangkal yang pertama kali digunakan oleh negara-negara. Yang dimaksudkan dengan garis pangkal normal adalah garis pangkal yang diukur dari garis air rendah di sepanjang pantai yang mengikuti bentuk pulau tersebut. Pengaturan pertama tentang penggunaannya terdapat dalam Geneva Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone 1958 pasal 3 yang mengatakan bahwa except where otherwise provided in these articles, the normal baseline for measuring the breadth of the territorial sea is the low water line along the coast as marked on large-scale charts officially recognized by the coastal state. Penggunaan garis pangkal normal ini ditegaskan kembali dalam UNCLOS 1982 pada pasal 5 yang mengatakan bahwa except where otherwise provided in this convention, the normal baseline for measuring the breadth of the territorial sea is the low water line along the coast as marked on large-scale charts officially recognized by the coastal state. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu straight baseline atau garis pangkal lurus. Garis pangkal lurus ini pertama kali digunakan oleh Norwegia melalui firman raja atau Royal Decree
yang menetapkan batas-batas perairan perikanan Norwegia tertutup bagi nelayan asing pada tahun 1935. Norwegia tidak menggunakan garis pangkal normal seperti yang biasa digunakan oleh negara-negara pada masa itu, yaitu dengan menarik garis pangkal sesuai dengan garis pantai. Norwegia menggunakan garis pangkal lurus yang menghubungkan pulau-pulau terluar atau garis pantai yang paling menjorok ke arah laut. Alasan Norwegia menarik garis pangkal lurus adalah terdapat banyak pulau-pulau kecil yang tersebar di sepanjang pantai Norwegia. Tetapi penggunaan garis pangkal lurus ini diprotes keras oleh Inggris karena nelayan-nelayan Inggris tidak dapat lagi mencari ikan di sekitar pantai-pantai yang tersebar di wilayah Norwegia. Hal ini karena penggunaan garis pangkal lurus telah menjadikan wilayah-wilayah laut yang sebelumnya termasuk dalam laut bebas menjadi masuk dalam wilayah kedaulatan Norwegia karena menjadi terletak di sebelah dalam garis pangkal lurus. Inggris tidak dapat menerima tindakan sepihak yang dilakukan oleh Norwegia tersebut. Terdapat dua hal yang digugat oleh Inggris. Pertama, mengenai lebar laut Norwegia sebesar 4 mil laut, dan kedua, cara penarikan garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada pantai Norwegia tersebut. Dengan cara penarikan garis pangkal tersebut, deretan pulau yang tersebar di sepanjang pantai Norwegia dianggap sebagai bagian dari pantai Norwegia. Sebenarnya sengketa antara Inggris di satu pihak dan Norwegia dan Denmark yang dulu merupakan satu kerajaan di pihak lain sudah ada sejak permulaan abad ke-17. Nelayan Inggris di antara tahun 1661 hingga 1906 tidak menangkap ikan di perairan pantai Norwegia setelah Raja Norwegia dan Denmark mengajukan keberatan-keberatannya terhadap kegiatan tersebut kepada Raja Inggris. Sejak tahun 1908, pemerintah Norwegia mulai mengambil tindakan tegas dengan menyatakan daerah-daerah tertentu terlarang bagi nelayan asing. Pada tahun 1933, kerajaan Inggris mengajukan protes dan mengatakan bahwa di dalam menetapkan batas-batas daerah yang terlarang untuk nelayan asing itu, Norwegia telah menggunakan garis pangkal yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum internasional. Inggris tidak hanya menyangkal hak Norwegia untuk memiliki lebar laut teritorial 4 mil laut, tetapi menyatakan bahwa cara penarikan garis pangkal lurus sebagaimana ditetapkan dalam Firman Raja tahun 1935 bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Karena baik Inggris maupun Norwegia ini telah membuat deklarasi menerima yurisdiksi International Court of Justice atau ICJ atau Mahkamah Internasional di bawah Optional Clause. Maka Inggris mulai mengadukan kerajaan Norwegia di hadapan Mahkamah Internasional dan meminta kepada mahkamah untuk menyatakan bahwa cara penetapan garis pangkal yang dilakukan oleh pemerintah Norwegia tidak sesuai dengan hukum dan asas-asas hukum internasional. Selain itu juga Inggris meminta mahkamah untuk memutuskan Norwegia membayar ganti rugi bagi nelayan-nelayan Inggris yang terkena tindakan pemerintah Norwegia tersebut. Kasus ini terkenal dengan nama Anglo-Norwegian Fisheries Case yang diputus oleh ICJ pada tahun 1951. Mahkamah menelaah 3 macam cara penarikan garis pangkal yang didasarkan atas asas pasang surut, yaitu pertama, cara trace parallel, di mana garis batas luar mengikuti segala liku pada garis pasang surut. Kedua, cara X of circles, di mana langsung ditetapkan batas luar tanpa adanya garis pangkal terlebih dahulu. Dan ketiga, caranya straight baseline atau garis pangkal lurus, di mana di sini garis pangkal ditarik tidak tepat menurut garis pasang surut dengan segala likunya, melainkan ditarik garis-garis lurus
yang menghubungkan titik-titik tertentu yang berada pada garis pasang surut tersebut. Dari 3 cara penarikan garis pangkal tersebut, cara arcs of circles ini dikesampingkan oleh mahkamah sebagai tidak relevan karena tidak pernah merupakan cara penarikan garis pangkal yang diterima. Sebenarnya cara ini memang tidak tepat untuk dikemukakan sebagai cara penarikan garis pangkal karena merupakan suatu cara penetapan garis luar laut teritorial tanpa menggunakan garis pangkal terlebih dahulu. Pendirian Inggris mengenai persoalan-persoalan yang dikemukakan di hadapan Mahkamah Internasional tadi adalah bahwa satu-satunya cara penetapan garis pangkal yang tepat dan merupakan kaidah yang berlaku umum adalah cara penarikan garis pangkal yang menuruti garis pasang surut. Artinya, garis luar laut teritorial harus mengikuti segala liku-liku garis pangkal yang dalam hal ini sama benar atau identik dengan garis pasang surut. Cara inilah yang disebut dengan normal baseline. Mengenai cara penarikan garis pangkal lurus atau straight baseline, pihak Inggris menganggapnya sebagai suatu pengecualian yang hanya dapat dibenarkan dalam hal-hal tertentu dan dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Dikatakan bahwa Norwegia hanya dapat dibenarkan menarik garis pangkal lurus di muka suatu teluk atau bay, tetapi tidak dari satu pulau ke pulau lain, depan pulau atau gugusan pulau atau skyguard. Dan selain itu juga, menurut Inggris, panjang garis pangkal di muka suatu teluk tidak boleh melebihi 10 mil laut. Mahkamah dalam putusannya menyatakan tidak sependapat dengan Inggris bahwa penarikan garis pangkal lurus oleh Norwegia hanya dapat dibenarkan sebagai suatu pengecualian. Cara penarikan garis pangkal lurus oleh Norwegia tidak lain daripada penerapan kaidah hukum internasional yang berlaku umum pada suatu keadaan khusus. Mahkamah juga menolak pendapat Inggris yang mengatakan bahwa garis pangkal lurus hanya dapat ditarik dari muka teluk. Apabila ada penarikan garis pangkal lurus, dapat dibenarkan sebagai salah satu cara penarikan garis pangkal. Menurut mahkamah, tidak ada alasan mengapa garis-garis lurus demikian tidak dapat ditarik atau di antara pulau-pulau kecil dan karang dan skyguard yang terdapat antar dua titik dari pantai daratan atau interfaces terrarum. Mahkamah mengatakan bahwa the Norwegian government in fixing the baselines for the limitation of the Norwegian fishery zone by the 1935 decree has not violated international law. Dan selanjutnya mahkamah juga mengatakan berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional di atas, peraturan secara pasti kemudian dituangkan dalam Geneva Conventions on the Territorial Sea and Contagious Zone tahun 1958, pasal 4 dan pasal 5, di mana pasal 4 yang selengkapnya mengatakan bahwa berdasarkan ketentuan ini, ayat 1 menetapkan dalam hal apa saja dapat digunakan penarikan garis pangkal lurus, yaitu 1. Di tempat-tempat di mana garis pantai berliku-liku tajam dan masuk ke dalam, dan 2. Apabila terdapat deretan pulau yang letaknya tidak jauh dari pantai. Ayat 2, 3, dan 5 ini memuat syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam menggunakan garis pangkal lurus. Sedangkan ayat 4 dapat dianggap sebagai tambahan pada ketentuan ayat 1. Pasal 5 mengatur akibat dari digunakannya garis pangkal lurus dari ujung ke ujung, erat hubungannya dengan pasal 4. Pasal 5 ayat 1 menentukan bahwa perairan pada sisi darat dari garis pangkal merupakan perairan pedalaman atau internal waters.
Ayat 2 menentukan bahwa apabila karena penarikan garis pangkal lurus yang tadinya merupakan bagian dari laut bebas atau laut teritorial menjadi perairan pedalaman, maka kapal-kapal asing mempunyai hak lintas damai di perairan itu. Pasal 5 ini selengkapnya berbunyi seperti ini. 1. Waters on the landward side of the baseline of the territorial sea from part of the international waters of the state. 2. Where the establishment of a strait baseline in accordance with Article 3 has the effect of including as internal waters areas which previously had been considered as part of the territorial sea or of the high seas, a right of innocent passage provided in Article 14 to 23 shall exist in those waters. Untuk selanjutnya, penggunaan garis pangkal lurus mengalami perkembangan sebagaimana diatur dalam pasal 7, 8, 9, 10, dan 13. Dan berikut ini akan dibahas setiap cara penggunaan garis pangkal lurus tersebut. Mari kita lihat pasal 7 UNCLOS mengatakan bahwa 1. In localities where the coastline is deeply indented and cut into, of if there is a fringe of islands along the coast in its immediate vicinity, the method of straight baselines joining appropriate points may be employed in drawing the baseline from which the breadth of the territorial sea is measured. Selanjutnya, Anda bisa lihat. Kemudian gambar yang Anda lihat di sini ini merupakan gambar penarikan garis pangkal lurus pada pantai menjorok dan menikung ke dalam. Straight baseline, deep indented coastline. Kemudian gambar yang kedua ini yaitu straight baseline atau fringing islands, yaitu gambar penarikan garis pangkal lurus pada tempat dengan banyak pulau tersebar di sepanjang pantai. Jadi pasal 7 ayat 1 ini menentukan bahwa garis pangkal lurus digunakan pada garis pantai yang menjorok jauh ke dalam dan menikung atau jika terdapat suatu deretan pulau sepanjang pantai di dekatnya. Kata-kata adanya deretan pulau yang tersebar di sepanjang pantai ini harus memenuhi kriteria bahwa 1. Jarak antara pulau yang satu dan di sebelahnya tidak boleh melebihi 24 mil laut sebagaimana terlihat pada gambar selanjutnya. Kemudian, jarak antar pulau yang melebihi 24 mil laut tidak dapat dikategorikan sebagai pulau yang tersebar. Dan yang kedua yaitu jarak antara pulau kecil dengan daratan utama juga tidak boleh melebihi 24 mil laut. Nah, kita bisa lihat di gambar ini. Pasal 7 ayat 2 ini mengatur tentang penggunaan garis pangkal lurus apabila terdapat delta dan kondisi alam lainnya di garis pantai sangat tidak tetap. Maka titik-titik yang tepat dapat dipilih pada garis dasar air rendah yang paling jauh mendorong ke dalam, dan walaupun garis air rendah kemudian mundur, garis pangkal tersebut akan tetap berlaku sampai diubah oleh negara pantai yang bersangkutan. Yang patut menjadi catatan adalah tidak ada ketentuan panjang maksimum garis pangkal lurus yang digunakan untuk menutup suatu delta. Pasal 7 ayat 4 ini mengatur tentang low tide elevation atau pulau timbul tenggelam. Garis pangkal lurus tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut kecuali jika di atasnya menggunakan atau didirikan mercusuar atau instalasi serupa yang secara permanen ada di atas permukaan laut, atau kecuali dalam hal penarikan garis pangkal lurus ke dan dari elevasi demikian telah memperoleh pengakuan umum internasional. Pengertian pulau timbul tenggelam diatur dalam pasal 13 yang menyatakan bahwa
A low tide elevation is naturally formed area of land which is surrounded by and above water at low tide but submerged at high tide, where a low tide elevation is situated wholly or partly at a distance not exceeding the breadth of the territorial sea from the mainland or an island. The low water line, that elevation, may be used as the baseline for measuring the breadth of the territorial sea. Dan yang lainnya dapat Anda lihat pada layar. Baiklah, ini adalah gambar penarikan garis pangkal lurus di mana terdapat low tide elevation. Kemudian ini juga gambar low tide elevation di dalam dan di luar 12 mil laut. Pasal 9 UNCLOS 1982 mengatakan bahwa apabila suatu sungai mengalir langsung ke laut, garis pangkal adalah suatu garis lurus melintasi mulut sungai antara titik-titik pada garis air rendah kedua tepi sungai. Kemudian pasal 10 UNCLOS 1982 mengatur tentang teluk atau bay, yang isinya adalah 1. This article relates only to bays, the coast of which belong to a single state. Selanjutnya dapat Anda lihat isinya. Yang dimaksud dengan teluk adalah suatu lekukan yang jelas, di mana lekukannya berbanding sedemikian rupa dengan lebar mulutnya sehingga mengandung perairan yang tertutup dan yang bentuknya lebih daripada suatu lingkungan pantai semata-mata. Syarat suatu kondisi alam disebut sebagai teluk menurut hukum dan dapat digunakan untuk menarik garis pangkal lurus adalah 1. Apabila luas teluk adalah seluas atau lebih luas setengah lingkaran yang garis tengahnya adalah suatu garis yang ditarik melintasi mulut lekukan tersebut. Kedua, apabila jarak antara titik-titik garis air rendah pada pintu masuk alamiah suatu teluk tidak melebihi 24 mil laut. Yang dimaksud dengan daerah suatu lekukan daerah yang terletak antara garis dasar air rendah sepanjang pantai lekukan itu dan suatu garis yang menghubungkan titik-titik garis air rendah pada pintu masuknya yang alamiah. Perairan yang ditutup oleh closing line ini merupakan perairan pedalaman. Apabila karena adanya pulau-pulau, lekukan mempunyai lebih dari satu mulut, maka setengah lingkaran dibuat pada suatu garis yang panjangnya sama dengan jumlah keseluruhan panjang garis yang melintasi berbagai mulut tersebut. Pulau-pulau yang terletak di dalam lekukan ini harus dianggap seolah-olah sebagai bagian dari daerah perairan lekukan tersebut. Baiklah, ini adalah gambar teluk menurut hukum internasional. Kemudian ini adalah teluk di mana terdapat pulau di mulut teluk. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu archipelagic straight baseline atau garis pangkal lurus kepulauan. Garis pangkal lurus ini merupakan garis pangkal yang baru diatur dalam UNCLOS 1982 sebagai akibat diakuinya konsep negara kepulauan. Garis pangkal ini pada prinsipnya mengadopsi garis pangkal lurus tetapi diterapkan pada suatu negara kepulauan. Apabila garis pangkal lurus ditarik pada suatu pulau yang memiliki kondisi seperti yang telah saya uraikan sebelumnya, maka garis pangkal lurus kepulauan adalah garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar pulau terluar yang satu dengan titik-titik terluar pulau terluar yang lain yang ada di dalam negara kepulauan tersebut. Jadi dalam pengertiannya, pulau terluar ini juga termasuk karang kering terluar. Ketentuan mengenai garis pangkal lurus kepulauan terdapat dalam pasal 47 UNCLOS 1982. Nah, berdasarkan dari ketentuan ini, dapat dilihat beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila suatu negara kepulauan bermaksud untuk menarik garis pangkal kepulauan.
Yang A, bahwa perbandingan antara wilayah daratan dan wilayah perairan adalah antara 1:1 sampai 1:9. Yang B, panjang satu garis pangkal kepulauan yang menghubungkan pulau terluar yang satu dengan pulau terluar lainnya tidak boleh melebihi 100 mil laut. Yang C, ketentuan huruf B dapat disimpangi bahwa hingga 3% dari jumlah seluruh garis pangkal kepulauan yang ada boleh mempunyai panjang yang tidak melebihi 125 mil laut. Yang D, penarikan garis pangkal demikian tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari konfigurasi umum kepulauan tersebut. Kemudian yang E, penarikan garis pangkal kepulauan tidak boleh mengganggu kepentingan-kepentingan sah yang telah ada secara tradisional dari negara-negara yang saling berdampingan atau berhadapan. Dan yang terakhir F, penentuan garis pangkal harus dituangkan dalam peta dengan skala yang memadai dan diumumkan serta didepositkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Baiklah, ini kita bisa lihat pada gambar merupakan garis pangkal lurus kepulauan. Dan kemudian yang ini adalah gambar mengenai berbagai macam garis pangkal. Baiklah, demikian dulu kita membahas mengenai garis pangkal. Dari semua pembahasan sejak awal dapat kita merangkum bahwa dalam hukum laut internasional, pengukuran wilayah suatu negara di laut dapat dilakukan dengan cara menentukan titik-titik di sepanjang wilayah terluar negara tersebut. Titik-titik ini yang kemudian dihubungkan antara satu dengan yang lain secara berurutan dan dinamakan baseline atau garis pangkal. Cara pengukuran garis pangkal sesuai UNCLOS 1982 ada 3 cara, yaitu penarikan garis pangkal normal, garis pangkal lurus, dan garis pangkal lurus kepulauan. Setiap negara dapat menggunakan penarikan secara bersama-sama sesuai dengan kepentingan negaranya. Baiklah, untuk mahasiswa semua, untuk lebih mendalami mengenai materi kita ini, ada baiknya Anda juga bisa untuk melatih dengan beberapa pertanyaan yang akan saya berikan, di mana penentuan batas wilayah laut suatu negara diatur secara khusus dalam UNCLOS 1982. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimanakah cara penentuan batas wilayah laut suatu negara? Anda bisa jelaskan dengan disertai dasar hukumnya. Kemudian selanjutnya, apabila terjadi sengketa di antara negara yang berbatasan wilayah lautnya, prinsip atau cara apakah yang akan digunakan sesuai dengan hukum internasional? Baiklah, silakan Anda untuk memperhatikan kembali materi-materi yang saya berikan dan Anda usahakan juga dapat menjawab semua latihan yang juga saya berikan tadi. Kita akan ketemu lagi pada materi yang selanjutnya, di mana kita akan membahas mengenai laut teritorial, tapi pada video yang selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan bunyikan lonceng. Kita ketemu pada materi hukum laut yang berikutnya. Bye-bye, thank you.